Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan materi tentang kesetimbangan termodinamika klasik, mata kuliah fisika statistik, dan dosen pengampu Dr. Ridwan Abdullah Sani. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Indah Permatasari dan Indira Mutia Khairunisa. Kami dari kelas Fisika Dikb 2019. Adapun submateri yang akan kami jelaskan, yang pertama ada persamaan keadaan termodinamika, yang kedua hukum-hukum termodinamika, yang ketiga adalah energi bebas. Submateri pertama yang akan kami bahas adalah persamaan keadaan termodinamika. Apa ya yang dimaksud persamaan keadaan termodinamika? Persamaan keadaan adalah persamaan termodinamika yang menggambarkan keadaan materi di bawah seperangkat kondisi fisika. Persamaan keadaan merupakan sebuah persamaan konstitutif yang menyediakan hubungan matematik antara dua atau lebih fungsi keadaan yang berhubungan dengan materi seperti temperatur, tekanan, volume, dan energi dalam. Nah, penggunaan paling umum dari sebuah persamaan keadaan adalah dalam memprediksi keadaan gas dan cairan. Salah satu persamaan keadaan paling sederhana dalam penggunaan ini adalah hukum gas ideal. Salah satu persamaan keadaan teoritis yang paling terkenal yang didasarkan dengan pemisalan sifat molekuler yang sampai sekarang masih digunakan ialah persamaan keadaan van der Waals. P dikurang A per V kuadrat dikali V dikurang B sama dengan R dikali T. Nah, dari persamaan tersebut berlaku dalam daerah cairan, daerah uap, dan di atas titik kritis. Dalam semua persamaan tersebut, R tetap disebut tetapan gas semesta, V adalah volume molar, dan N menyatakan banyaknya mol gas. Kemudian Clausius mengembangkan teori termodinamika dengan memberikan koreksi terhadap persamaan gas ideal yang dirumuskan sebagai P dikali V kurang B sama dengan R dikali T. Dengan B pada persamaan ini disebut faktor koreksi volume. Nah, setelah itu van der Waals memperhitungkan gaya intermolekuler dari molekul-molekul gas dan selanjutnya mengusulkan bentuk persamaan P ditambah A per V kuadrat dikali V dikurang B sama dengan R dikali T, yang dimana A per V kuadrat disebut sebagai faktor koreksi tekanan. Nah, selanjutnya untuk submateri yang kedua ada hukum-hukum termodinamika. Hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika memperluas konsep energi dari sistem mekanis ke sistem termodinamika. Secara khusus mengakui bahwa proses yang dikenal dengan perpindahan panas dapat mengakibatkan transfer energi ke sistem selain energi yang ditransfer oleh pekerjaan mekanis. Sebagaimana dinyatakan bahwa hukum berlaku untuk sistem kimiawi tertutup. Nah, yang dimaksudkan bahwa sistem dapat bertukar energi dengan lingkungannya melalui transfer panas dan kerja, tetapi tidak dapat menukar massa jenis kimia dengan lingkungannya. Selanjutnya, pernyataan hukum pertama termodinamika. Untuk sistem termodinamika, terdapat fungsi yang luas dari keadaan U yang disebut energi internal. Setiap keadaan ekuilibrium suatu sistem dapat dijelaskan oleh satu set lengkap variabel keadaan atau makroskopis. Nah, jumlah variabel status tersebut bergantung pada kompleksitas sistem dan biasanya kecil. Untuk saat ini, kita dapat menganggap bahwa U bergantung pada suhu T dan variabel status ekstensif tambahan yang diperlukan untuk membentuk himpunan lengkap. Untuk sistem kimiawi tertutup, perubahan delta U dari keadaan awal sampai akhir sama dengan kalor Q ditambah ke sistem dikurangi pekerjaan W yang dilakukan oleh sistem.
dan kemudian menghasilkan delta U sama dengan Q dikurang W. Di sini Q dan W bukanlah fungsi dari keadaan karena mereka bergantung pada jalur yang diambil selama proses yang membawa perubahan, bukan hanya pada keadaan awal dan akhir. Selanjutnya ada usaha kuantistatik. Jika sistem termodinamika mengubah volumenya V dengan dV dan bekerja melawannya sebagai tekanan PEXT, maka dibutuhkan usaha yang sangat kecil. W sama dengan PEXT dV. Tekanan eksternal ini dapat ditetapkan dengan cara mekanika murni. Misalnya, gaya luar F pangkat EXT yang bekerja pada piston dari area A akan menimbulkan tekanan eksternal. PEXT sama dengan P pangkat F EXT per A. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa persamaan ini berlaku untuk sistem fluida meskipun prosesnya berlangsung begitu cepat dan keras, sehingga tekanan internal sistem tidak dapat ditentukan selama proses. Persamaan ini dapat digeneralisasikan untuk sistem yang lebih kompleks, asalkan seseorang menggunakan gaya eksternal mekanis aktual dan jarak perpindahannya sebagai bagian dari sistem. Selanjutnya ada kapasitas panas. Kapasitas panas pada volume konstan Cv didefinisikan sebagai rasio yang sangat kecil dari jumlah panas Q yang diperlukan untuk menaikkan suhu dengan jumlah yang sangat kecil dan dT mempengaruhi agar volume konstan sementara. Cv sama dengan Q per dT V sama dengan U per dT V aksen. Nah, kapasitas panas adalah kuantitas yang besar dan jangan sampai tertukar dengan spesifikasi panas, yaitu kapasitas kalor per satuan massa yang intensif. Kemudian ada kapasitas panas pada tekanan konstan Cp, didefinisikan sebagai rasio yang sangat kecil dari jumlah panas Q yang diperlukan untuk menaikkan suhu dengan jumlah yang sangat kecil, dan dT menahan agar tekanan konstan. Cp sama dengan Q per dTp sama dengan U per dt ditambah V per dt P aksen. Nah, perlu diperhatikan bahwa itu adalah turunan parsial dari U dalam persamaan di atas. Persamaan di atas tidak sama karena variabel yang berbeda dianggap konstan. Kemudian dirumuskan menjadi U per dTp sama dengan U per dTv ditambah U per dVt dikali V per dt P aksen. Selanjutnya ada usaha karena pemuaian gas ideal. Kita akan mengasumsikan bahwa gas memiliki kapasitas panas Cv yang konstan pada volume yang konstan pula, yang dimana du sama dengan Cv dt, U sama dengan Cvt ditambah konstan. Pertama, ada proses isotermal reversibel atau bolak-balik. Untuk proses isotermal reversibel, jalur pada bidang V, P adalah area besar atau hiperbola sama sisi, di mana PV sama dengan konstanta, dengan nilai konstanta bergantung pada T. Kita berasumsi bahwa jalur ini menggabungkan dua keadaan yang memenuhi P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. Maka usaha kuantitatiknya adalah W sama dengan integral dari P di V dengan batas bawah T sama dengan konstan sama dengan R dikali T integral dari dV per V dengan batas bawah V1 dan batas atas V2 sama dengan R dikali T ln V2 per V1. Kemudian yang kedua, ekspansi adiabatik reversibel atau bolak-balik. Usaha kuasitatiknya adalah W sama dengan K integral dari V pangkat negatif gamma dV V2 menuju V2 sama dengan K dikali V pangkat 1 dikurang gamma per 1 dikurang gamma sama dengan P3 V3 dikurang P2 V2 per 1 kurang gamma sama dengan CV dikali T3 dikurang T2. Selanjutnya entalpi. Entalpi biasa disebut juga fungsi panas ditetapkan oleh H sama dengan U ditambah PV. Sejak U, P, dan V adalah semua fungsi dari keadaan, H juga fungsi keadaan. Secara umum DH sama dengan DU ditambah PdV ditambah VdP. Jika digabungkan, kita akan mendapatkan persamaan CP sama dengan Q per DT, P sama dengan DOH per DTP.
Selanjutnya yaitu hukum kedua termodinamika. Meskipun hukum pertama termodinamika ditaati, ada batasan tambahan pada proses yang dapat terjadi secara alami. Hukum kedua termodinamika berhubungan secara kuantitatif dengan batasan-batasan ini dan diekspresikan dalam istilah ketidaksamaan yang diikuti oleh perubahan fungsi keadaan baru atau entropi S yang didalilkan ada. Keterbatasan ini disebabkan oleh fakta bahwa semua proses alami dalam sistem termodinamika tidak dapat diubah. Fungsi entropi ditemukan dengan mempelajari keterbatasan yang terjadi selama proses transformasi panas menjadi kerja, meskipun energinya disimpan. Secara teoritis, proses ini dibayangkan akan dilakukan oleh mesin yang bertukar panas dengan sumber panas eksternal, melakukan pekerjaan mekanis, dan kembali ke keadaan termodinamika semula setelah setiap siklus. Proses ini diasumsikan mematuhi postulat berikut. Yang pertama yaitu postulat Kelvin. Suatu transformasi yang satu-satunya hasil akhirnya adalah mentransfer ke dalam panas kerja yang diekstraksi dari sumber yang pada keseluruhan temperaturnya sama adalah tidak mungkin. Selanjutnya yaitu postulat Clausius. Suatu transformasi yang satu-satunya hasil akhirnya adalah mentransfer panas dari suatu benda pada suhu tertentu ke benda pada suhu yang lebih tinggi itu tidak mungkin. Pernyataan hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika biasanya dirasionalkan dengan mempertimbangkan proses yang melibatkan konversi kerja menjadi panas oleh mesin yang kembali ke keadaan termodinamika semula setelah satu siklus. Perbandingan dilakukan dengan mesin hipotetis yang dikenal sebagai mesin Carnot, yang membayangkan menjalankan siklus yang dapat dibalik. Ada 4 segmen siklus seperti yang terlihat pada gambar. Semua segmen melibatkan proses yang dapat dibalik, sehingga seluruh siklus dapat dibalik. Segmen AB adalah ekspansi isothermal reversible di mana sejumlah panas mutlak Q2 sama dengan Q2 diekstraksi dari sumber panas pada T2 suhu tinggi. Segmen BC adalah ekspansi adiabatik yang dapat dibalik. Segmen CD adalah kompresi isothermal reversible di mana sejumlah panas mutlak Q1 sama dengan min Q1 diberikan ke heat sink pada suhu T1. Sumber dan sink diasumsikan sebagai reservoir panas, sehingga suhunya tidak berubah. Akhirnya, segmen DA adalah kompresi adiabatik reversible. Agar segmen ini membentuk siklus tertutup, kita dapat menerapkan persamaan TV pangkat gamma kurang 1 sama dengan konstan ke masing-masing segmen adiabatik untuk mendapatkan T2VB pangkat gamma kurang 1 sama dengan T1VC pangkat gamma kurang 1. Atau T2VA pangkat gamma kurang 1 sama dengan T1VD pangkat gamma kurang 1. Dimulai dengan siklus Carnot, membuktikan sejumlah hal lain berdasarkan postulat Kelvin atau Clausius. Ini digunakan untuk merasionalisasi keberadaan entropi dan untuk merumuskan hukum kedua. Di sini kami mengambil pendekatan yang berlawanan dengan mengutip hasil utama dan mendemonstrasikan bagaimana hasil tersebut mengikuti dari hukum kedua. Setiap mesin reversibel yang bekerja antara dua temperatur yang sama, T2 dan T1, memiliki efisiensi yang sama dengan mesin Carnot. Dalam siklus mesin reversibel yang menerima panas delta Q dari sejumlah sumber pada suhu T, yaitu integral garis delta Q per T sama dengan 0. Persamaan ini disimpulkan dengan menyatakan bahwa setiap siklus yang dapat dibalik dapat diperkirakan keakurasi sewenang-wenang dengan sejumlah besar siklus Carnot kecil. Dalam siklus mesin irreversibel yang menerima panas delta Q dari sejumlah sumber pada suhu Ts, yaitu integral garis delta Q per T lebih kecil dari 0. Hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika adalah yang terbaru dari 3 hukum termodinamika yang akan dikembangkan. Ini memastikan bahwa entropi tetap terdefinisi dengan baik pada suhu 0 mutlak dan memungkinkan seseorang untuk menentukan 0 entropi yang konsisten dengan mekanika statistik. Ini menghindari harus berurusan dengan perbedaan entropi. Sebaliknya, kita dapat menangani entropi sebagai besaran absolut, analog dengan suhu absolut tetapi tidak seperti energi. Pernyataan hukum ketiga termodinamika. Entropi S sistem termodinamika dalam kesetimbangan internal mendekati konstanta universal S0, tidak bergantung pada fasa. Karena absolut T cenderung 0,
Atau dapat dikatakan bahwa S menuju S0 dalam keadaan di mana kuantitas dou per dou-S EXT menuju 0 di mana EXT adalah anggota dari tersisa dari satu set lengkap variabel ekstensif. Dengan konvensi dan sesuai dengan mekanika statistik, nilai konstanta universal S menuju S0 ini dianggap 0, karena entropi adalah fungsi suhu yang meningkatkan secara monoton. Konvensi ini menghasilkan entropi sebagai besaran positif. Hukum ketiga memiliki implikasi tertentu mengenai kapasitas panas dan sifat material lainnya sebagai T mendekati 0. Dari persamaan delta U per delta SV min PdV dengan dV sama dengan 0 diperoleh CV dt sama dengan TdS, di mana CV adalah kapasitas kalor pada volume konstan. Perubahan entropi pada volume konstan dari satu suhu ke suhu lainnya diberikan oleh integral CV per T dt. Jadi, S fungsi T1V sama dengan integral 0 menuju T1 CV fungsi TV per T dt. Materi ketiga yaitu energi bebas. Sebagai akibat dari hukum termodinamika pertama, maka di dalam termodinamika didefinisikan berbagai jenis potensial termodinamika seperti energi dalam, entalpi, energi bebas Helmholtz, dan energi bebas Gibbs. Potensial-potensial termodinamika ini merupakan fungsi dari besaran-besaran makroskopik sistem partikel tekanan, volume, suhu, entropi, dan jumlah partikel. Energi bebas ini adalah bagian dari energi hukum pertama yang tersedia untuk melakukan kerja termodinamika pada suhu konstan, yaitu kerja yang dimediasi oleh energi panas. Energi bebas mengalami kehilangan yang tidak dapat balik selama kerja tersebut. Karena energi hukum pertama selalu kekal, terbukti bahwa energi bebas adalah jenis energi hukum kedua yang dapat dibuang. Beberapa fungsi energi bebas dapat dirumuskan berdasarkan kriteria sistem. Fungsi energi bebas adalah transformasi Legendre dari energi dalam. Energi bebas Helmholtz. Energi bebas Helmholtz adalah besar potensial termodinamika yang digunakan untuk mengukur kerja yang dapat dimanfaatkan pada sebuah sistem termodinamika tertutup dengan kondisi tekanan dan suhu yang konstan. Energi bebas Helmholtz didefinisikan sebagai F sama dengan E kurang Ts. Bila suatu sistem mengalami perubahan kecil keadaannya pada temperatur tetap, sehingga energia berubah dari E menjadi E ditambah dE, dan entropinya berubah dari S menjadi S tambah ds, maka perubahan energi bebas Helmholtz menjadi dF sama dengan dE dikurang TdS. Dari hukum pertama dan kedua termodinamika dapat tuliskan bahwa TdS lebih besar sama dengan dE ditambah dW, di mana dW adalah kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya dan tanda sama dengan berlaku hanya untuk proses termodinamika reversibel. Lalu dengan menggabungkan persamaan 15.2 dan 15.3 dapat diperoleh ketidaksamaan, yaitu dF lebih kecil sama dengan min dW. Energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs adalah suatu potensial termodinamika yang digunakan untuk menghitung kerja reversibel maksimum yang dapat dilakukan oleh sistem termodinamika pada suhu dan tekanan konstan. Penurunan energi bebas Gibbs adalah jumlah maksimum pekerjaan non-ekspansi yang dapat diekstraksi dari sistem termodinamika tertutup. Maksimum tersebut dapat dicapai hanya dalam proses yang sepenuhnya reversibel. Ketika sebuah sistem berubah secara reversibel dari keadaan awal ke keadaan akhir, penurunan energi bebas Gibbs sama dengan kerja yang dilakukan oleh sistem kelingkungannya, dikurangi dengan kerja dari gaya tekanan. Energi bebas Gibbs didefinisikan sebagai G fungsi dari PT sama dengan U ditambah PV kurang TS, yang sama dengan G fungsi dari PT sama dengan H kurang TS, yang dimana U adalah energi dalam, satuan SI-nya Joule, P adalah tekanan, satuan SI-nya Pascal, V adalah volume, satuan SI-nya meter kubik, T adalah suhu, satuan SI-nya adalah Kelvin, S adalah entropi, satuan SI-nya yaitu Joule per Kelvin, H adalah entalpi, yang satuan SI-nya adalah Joule.
Demikianlah presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.